Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladarno dengan NIM 2650077 dari kelas C. Baik, saya akan menampilkan sistem-sistem tentang microcontroller beserta alat-alat yang telah dibuat. Baik, langsung saja kita masuk pada di slide yang pertama. Jadi di slide yang pertama ini terdapat sini dengan judul Interface Microcontroller dan Robotika. Dan ini merupakan suatu alat yang telah jadi ataupun sudah dibuat oleh seorang pembuat. Berikutnya kita masuk pada slide yang kedua. Jadi di slide yang kedua ini terdapat tren industri elektronika dengan teknologi informasi. Jadi di tahap pertama dia menggunakan aplikasi berbasiskan controller microcontroller. Di tahap yang kedua, aplikasi harus mendukung antarmuka dengan USB. Di tahap yang ketiga, aplikasi dapat dikontrol, dipantau dengan software visual. Di tahap yang keempat, aplikasi harus kompak dan sekecil mungkin. Di tahap yang kelima, daya yang dibutuhkan itu rendah. Dan di tahap yang keenam, harga harus kompetitif. Solusi: peluang besar bagi yang kompeten pada embedded system. Sekarang kita masuk pada slide yang ketiga. Kompetensi nasional. SKKNI programmer memiliki salah satu subkompetensi, yaitu programmer embedded, orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor microcontroller untuk keperluan industri. Sekarang kita masuk pada tahap slide yang keempat. Di tahap slide yang keempat, jadi di sini telah terdapat beberapa poin penting, yaitu poin yang pertama, developer aplikasi embedded dan kontrol, sistem kontrol robotika, instrumentasi, monitoring PDA, aplikasi SMS dan lain-lain. Poin yang kedua, pengusaha aplikasi elektronika peluang besar, yaitu tentang sistem minimum, kit-kit elektronika, produk industri dan lain-lain. Poin yang ketiga, peneliti aplikasi embedded dan kontrol, yaitu tentang robotika, instrumentasi, sistem kontrol, wireless application dan lain-lain. Dan poin yang keempat, yaitu tentang engineering teknisi profesional, gunakan software Visual Basic, .NET, C++, Visual Studio Code, Java, Assembly, dan lain-lain. Peluang karir di bidang TI berbasiskan elektronika. Sekarang kita masuk pada slide yang kelima. Kunci sukses menguasai elektronika, terapan, dan TI. Software. 1. Assembly, C++, Assembly tambah C++, Bascom AVR. Yang kedua, pemrograman dan interfacing microcontroller. Yang ketiga, Visual Basic, .NET 2005.
Yang keempat, Visual Studio Code Net 2005 atau Borland Delphi. Yang keenam, Java J2C, J2EE dan J2ME. Yang kelima, Skill Server Oracle 10G dan MySQL. Hardware: 1. Pemrograman dan interfacing mikrokontroler dan PLC. Yang kedua, teknologi GSM dan CDMA. Berikutnya kita masuk pada slide yang ke-8. Pada di slide yang ke-8 ini merupakan sistem mikrokontroler umum, dan ini adalah gambar dari mikrokontroler umum. Sekarang kita masuk pada slide yang ke-9. Slide ke-9 ini berbagai mikrokontroler. 1. Mikrokontroler Atmel. Contoh seperti di bawah ini. Berikutnya juga sampai selanjutnya. Sekarang kita masuk pada slide 10. Aplikasi mikrokontroler. 1. Robotika. Yang kedua, home remote system. Yang ketiga, industri control. Yang keempat, kontrol alat over SMS. Yang keenam, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player. Yang keenam, antarmuka PC. Sekarang kita masuk pada tahap slide yang ke-11. Pertimbangan memilih mikrokontroler. 1. Ketersediaan isi dan programmer. Yang kedua, harga. Yang ketiga, banyaknya pengguna di lingkungan Anda. Yang keempat, mendukung adesi mengubah analog ke digital dan fitur lainnya. 5. Bahasa pemrograman assembly C basic. Sekarang kita masuk pada tahap yang ke-12. Di tahap slide yang ke-12 ini merupakan unsur atau komponen penting dalam mikrokontroler, yaitu berupa AVR Atmega 8535. Dan ini adalah contoh dari AVR Atmega 8535. Berikutnya kita masuk pada slide yang ke-13, yaitu AVR Atmega 8535. Dan ini adalah susunan-susunan yang telah dirancang untuk membuat suatu alat pada suatu sistem mikrokontroler. Kemudian kita masuk pada slide yang ke-14. Dan ini adalah contoh arsitektur CPU AVR. Dan diagram ini merupakan suatu rangkaian untuk membuat alat yang akan dibikin. Sekarang kita masuk pada slide ke-15. Jadi di slide ke-15 ini dia menampilkan tentang perbandingan mikrokontroler Atmel. Jadi ini adalah tipe-tipe perbandingannya, dan ataupun bisa disebut dengan tabel yang telah diperbandingkan antara yang mana tipe, yang mana RAM, flash memory, dan EEPROM. Sekarang kita masuk pada di slide ke-16. Jadi di slide ke-16 ini dia menampilkan tentang MINS mikrokontroler per 3. Jadi
ini adalah sistem atau komponen yang terdapat pada mikrokontroler ataupun disebut dengan aplikasi. Jadi di dalam aplikasi mikrokontroler itu dia sudah mengandung semua rangkaian dan alat untuk dijadikan sebagai bahan simulasi yang akan disimulasikan kepada aplikasi tersebut. Sekarang kita masuk pada di slide yang ke-17. Jadi di slide ke-17 ini tentang pengubah analog ke digital. Jadi seperti di slide ke-16. Sekarang kita masuk pada di slide ke-18. Jadi di slide ke-18 ini tentang dasar kendali. Jadi kendalinya itu titik bus, dan di bawahnya ini adalah susunan-susunan untuk pengendali bus. Sekarang kita masuk pada di slide yang ke-19. Jadi ke slide yang ke-19 ini tentang operasi pulsa, dan di bawahnya itu tentang susunan-susunan yang telah dirancang oleh tentang suatu operasi pulsa tersebut. Sekarang kita masuk pada di slide yang ke-21. Jadi di display ini penjelasannya sama halnya dengan di slide ke-16 ataupun ke-17. Sekarang kita masuk pada slide yang ke-22. Jadi slide yang ke-22 ini tampilannya seperti ini. Setelah tampilan seperti ini, maka kita tinggal klik OK. Nah, sekarang kita masuk pada di tahap slide yang ke-23. Jadi di tahap slide 23 ini yaitu tentang desain robot sederhana. Jadi desain robot sederhana ini seperti begini susunan-susunan rangkaian yang akan dibuat. Jadi sekarang kita masuk pada slide yang ke-25. Slide yang ke-25 ini sama halnya penjelasannya dengan slide yang ke-16 ataupun 17. Sekarang kita masuk pada slide yang ke-26. Jadi di slide ke-26 ini tentang penerapan pada robot. Jadi di bawahnya ini adalah suatu susunan-susunan yang telah dirancang untuk membuat suatu robot yang akan diinginkan. Nah, sekarang kita masuk pada slide yang ke-27. Jadi di slide ke-27 ini yaitu tentang sistem minimum mikro, dan gambar yang ada di bawahnya ini adalah merupakan rangkaian-rangkaian yang telah dibuat untuk membuat suatu alat yang berguna kepada manusia. Sekarang kita masuk pada slide ke-28. Jadi ke slide 28 ini adalah dasar pemrograman, dan dasar pemrograman yaitu menerima input ditampilkan ke LED, use mode D51, file library start, label start, port 3 ialah dengan input saklar, move AP3 kirim data pada port 3 ke akumulator, port 2 output ke lampu LED, move P1A kirim data pada akumulator ke port 1, jump start loncat ke label start looping, N simpan sebagai IO1 ISM. Kemudian kita masuk pada
slide yang ke-29. Baik, sekarang kita masuk pada tahap yang ke-29, yaitu tentang kompilasi. Jadi yang dimaksud dengan kompilasi ini merupakan suatu kumpulan atau skrip yang telah kita rangkai atau kita susun dengan secara teratur. Maka ini adalah hasil dari kompilasi tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada tahap yang ke-30. Jadi setelah tahap kompilasi telah selesai, maka program yang kita buat bakalan berbentuk ESP software. Jadi program yang akan kita gunakan saat ini adalah AT89 98 252. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita masuk pada di tahap yang ke-31. Setelah kita klik OK, maka tampilannya bakalan muncul seperti ini, yaitu tentang mengisi memori microcontroller. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka program yang kita buat tadi berarti sudah jadi ataupun sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk pada di tahap yang ke-32. Setelah program yang kita buat sudah jadi, maka kita buat lagi berbentuk file. Maka file tersebut kita ubah dengan yang namanya temperatur .hex. Jadi yang kita tulis di sini nama filenya itu temperatur saja. Kemudian kita klik open. Nah, setelah file kita sudah buat, maka kita masuk lagi pada tahap ke slide yang ke-33. Jadi setelah file yang kita buat, maka ini adalah hasil dari rangkaian yang telah kita buat tadi. Nah, jadi sekarang kita masuk pada tahap yang ke-33. Jadi slide yang ke-33 ini dia berisi tentang microcontroller PIC. Kemudian di bawahnya ini adalah gambar suatu rangkaian yang telah kita susun. Dan di bawahnya lagi ini adalah program-program yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk pada di tahap slide yang ke-34. Jadi slide yang ke-34 ini adalah hasil dari program yang telah kita buat. Itu saja pemaparan yang saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan kalimat billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.